Halo semuanya, perkenalkan saya Chelsea Angelita dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai energi mekanik dalam rangka persiapan KSN Fisika tahun 2024. Kita masuk ke materinya. Energi mekanik. Menurut KBBI, energi mekanik adalah kekuatan yang mampu menggerakkan atau memindahkan bagian-bagian rangkaian peralatan. Dengan kata lain, energi mekanik atau disebut dengan energi gerak ini adalah energi yang digunakan suatu benda yang bergerak berdasarkan posisi dan geraknya. Energi mekanik terjadi ketika sebuah gaya bekerja pada suatu objek dan objek tersebut menggunakan energi yang ditransfer sebagai gerakan. Jika suatu benda bergerak, maka benda tersebut menggunakan energi mekanik. Di sini terdapat rumus dari energi mekanik. Energi mekanik yang disimbolkan dengan EM ini sama dengan EP ditambah EK atau energi potensial ditambah energi kinetik. Untuk energi potensial yang dilambangkan dengan EP ialah sama dengan MGH atau massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Untuk energi kinetik rumusnya ialah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah dikali massa dikali dengan kecepatan kuadrat. Kita masuk ke contoh soalnya. Soal ini diambil dari soal OSN tingkat kabupaten tahun 2023 nomor 17. Seseorang bermassa 60 kg jatuh dari ketinggian H sama dengan 1 meter. Saat mendarat, ia menekuk lutut hingga pusat massanya turun sejauh D sama dengan 10 cm. Gaya total yang dirasakan oleh tulang kaki selama proses pendaratannya sama dengan titik-titik Newton. Kita dapat melihat gambarnya di sini. Seseorang dengan massa 60 kg ini jatuh dari ketinggian H sama dengan 1 meter. Jika dari gambar ini, manusianya di sini dan untuk sampai ke tumpuan atau di lantainya dengan gambar ini. Jadi H-nya ialah 1 meter. Kemudian saat tiba di lantai atau di permukaan dia menekukkan lututnya sehingga turun lagi 10 cm. Setelah menekukkan lutut maka ia akan kembali berdiri tegak, maka terdapat gaya yang bekerja. Di sini untuk gambar pertama-tamanya energi mekaniknya sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Sedangkan untuk kondisi keduanya saat ia mulai dari menekukkan lutut hingga berdiri lagi, energi mekaniknya ialah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan min D atau min massa turunnya ini. Dari pusat massa hingga ia berdiri tegak lagi. Baiklah, untuk penyelesaiannya, dari soal tersebut kita mengetahui beberapa hal. Yang pertama adalah massanya ialah 60 kg, ketinggiannya itu 1 meter, kemudian D-nya ini atau dari menekuk hingga dari dia berdiri hingga menekuknya jaraknya 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Kemudian percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanya ialah gaya totalnya atau energi mekaniknya. Dijawab di sini, perubahan energi mekanik sama dengan gaya dikalikan dengan jaraknya. Atau bisa juga kita tuliskan dengan F kali S, tetapi menyesuaikan dengan soalnya kita lambangkan dengan D. Maka perubahan energi mekanik sama dengan MGH dikurang dengan MG min D. Sama dengan gaya dikalikan dengan jarak. MGH dikurang MG kali min D ini dapat kita tulis MGH plus MGD. Massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian untuk posisi pertama ditambah dengan massa dikali percepatan gravitasi dikalikan dengan jaraknya yang tadi 10 cm tersebut sama dengan gaya dikalikan dengan jaraknya. Kita dapat menurunkannya, F sama dengan MG
H plus D per D. Gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi, kemudian kita dalam kurungkan ketinggiannya ditambah dengan jaraknya per jarak tersebut. Sama dengan 60 dikalikan dengan 9,8 dikalikan dengan 1,1. 1,1 ini didapat dari ketinggian ditambah jarak, yaitu 1 meter ditambah dengan 0,1 meter didapatlah 1,1 meter per 0,1. Jadi gaya yang dikeluarkan ialah 6.468 Newton. Jadi gaya total yang dirasakan oleh tulang kaki selama proses pendaratannya sama dengan 6.468 Newton. Baiklah, sekian dulu materi yang dapat saya jelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya.